Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hubungan antar perundang-undangan. Sinkronisasi antar perundang-undangan adalah penyelesaian dan penyerasian sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dua cara sebagai berikut, yakni sinkronisasi vertikal, sinkronisasi peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Contoh seperti peraturan pemerintah yang berada setingkat di bawah undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Yang kedua, sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain adalah dalam hierarki yang sama. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur budaya yang sama atau terkait. Tujuan dari kegiatan sinkronisasi yakni untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang menandai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif, agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, selain melengkapi komplementer atau saling terkait. Semakin rendah jenis pengaturannya, tetapi semakin detail dan operasional materi muatannya. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undang yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undang yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Tujuan dari harmonisasi: satu, untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lain. Dua, mencegah dan mengatasi terjadinya disharmoni hukum, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, atau adanya peraturan yang saling bertentangan antara satu sama yang lain, mengakibatkan salah satu peraturan tersebut harus dicabut atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum. Menganalisis peraturan perundang-undang suatu negara diperlukan sumber hukum yang menjadi dasar dari setiap tata aturan perundang-undangan. Pancasila dan UUD RI tahun 1945 menjadi dua serangkai yang menjadi sumber dasar hukum di Indonesia. Setiap hukum yang berlaku di Indonesia harus bersesuaian dengan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan diberlakukan apabila bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Bila hal tersebut terjadi, suatu aturan undang-undang dapat digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat digugat ke Mahkamah Agung (MA). Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.